Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS mata pelajaran SBDP ya, di buku tema 1 kelas 4 SD semester ganjil ya, atau semester 1 kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, unsur utama dalam tari adalah A. Panggung, B. Gerak, C. Busana, D. Tata rias. Tentu jawaban yang benar adalah B. Gerak. Jadi gerak unsur utama dalam sebuah tarian. Kemudian soal yang kedua, beragam tarian yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tari Bungong Jumpa. Tarian tersebut berasal dari daerah A. Sumatera Selatan, B. Sumatera Utara, C. Bali, D. Aceh. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, berasal dari Aceh. Kemudian soal yang ketiga, gerakan tari Bungong Jumpa pada gambar adalah posisi. Perhatikan, ini adalah gambar gerakan 3 pada tari Bungong Jumpa. A. Mengayun, B. Duduk, C. Berdiri, D. Santai. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, dalam posisi duduk. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang keempat. Gerakan tarian Bungong Jumpa pada gambar di bawah ini adalah gerakan tarian pada posisi. Nah, ini gerakan B ya, gerakan B pada tari Bungong Jumpa. A. Duduk, B. Berdiri, C. Telentang, D. Gaya bebas. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B juga ya, dalam posisi berdiri. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang kelima, jinjit, gejuk, mendak, tekukan lutut adalah contoh gerak tarian pada A. Gerak tangan, B. Gerak kepala, C. Gerak lambung, D. Gerak kaki. Nah, tentu jawabannya benar adalah D. Gerakan kaki. Nah, teman-teman, gerakan kaki itu bisa berupa jinjit, gejuk, mendak, dan juga tekukan lutut. Kemudian soal yang keenam, garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari disebut A. Posisi tari, B. Pola lantai, C. Garis, D. Gerak. Ya, tentu jawabannya benar adalah B. Pola lantai. Jadi pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tarian ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ketujuh. Jenis pola lantai ada 2, yaitu pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Di bawah ini, pengembangan pola lantai garis lurus adalah A. Angka 8, B. Lengkung ke depan, C. Diagonal, D. Lingkaran. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, diagonal. Jadi pola lantai diagonal adalah pola lantai pengembangan dari pola lantai garis lurus. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8. Gambar tari Bungong Jumpa di bawah ini adalah bentuk formasi. A. Gerakan A, B. Gerakan B, C. Gerakan C, D. Gerakan D. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya, membentuk formasi gerakan C. Kemudian soal yang ke-9, tari Bungong Jumpa ditampilkan secara A. Sendiri, B. Berdua, C. Berkelompok, D. Masing-masing. Nah, tentu jawaban yang benar adalah C ya, berkelompok. Jadi tari Bungong Jumpa itu ditampilkan secara berkelompok. Kemudian soal yang ke-10. Suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan serta menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut, disebut A. Apresiasi, B. Kualifikasi, C. Persepsi, D. Tepuk tangan. Nah, tentu jawabannya benar adalah
A ya, disebut sebagai apresiasi seni. Kemudian soal yang ke-11, keterampilan penari yang diukur dari bentuk sikap dan geraknya merupakan unsur utama seni tari, yaitu A. Wirasa, B. Wirama, C. Wiraga, D. Tata rias dan kostum. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, wiraga. Kemudian soal yang ke-12, kemampuan penari dalam memberikan penghayatan supaya gerak dalam tarian dapat tersampaikan kepada penonton disebut A. Wirasa, B. Wirama, C. Wiraga, D. Tata rias dan kostum. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, wirasa. Jadi wirasa itu kemampuan penari memberikan penghayatan ya kepada penonton. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-13. Kemampuan penari dalam menguasai irama baik yang berhubungan dengan gerak maupun dengan musiknya disebut A. Wirasa, B. Wirama, C. Wiraga, D. Tata rias dan kostum. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya, wirama. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-14. Gerakan tarian yang sudah mengalami modifikasi disebut gerak tari A. Perpaduan, B. Asli, C. Modifikasi, D. Kreasi. Nah, tentu jawaban yang benar adalah D ya, kreasi. Jadi tari kreasi adalah tarian yang mana gerakannya sudah mengalami modifikasi. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-15. Gerakan penari membentuk sebuah bulatan akan membentuk pola lantai A. Vertikal, B. Horizontal, C. Lingkaran, D. Diagonal. Nah, tentu jawaban yang benar adalah ialah C ya, akan membentuk pola lantai lingkaran. Kita lanjut ke soal yang ke-16. Penyajian tari yang dibawakan oleh seorang penari disebut A. Tari kolosal, B. Tari kelompok, C. Tari berpasangan, D. Tari tunggal. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut tari tunggal. Jadi teman-teman, tari tunggal itu adalah tarian yang mana disajikan atau dibawakan oleh seorang penari saja. Kemudian soal yang ke-17. Penari membentuk gerakan berupa garis tegak lurus, maka akan membentuk pola lantai A. Vertikal, B. Horizontal, C. Lingkaran, D. Diagonal. Nah, tentu jawaban yang benar adalah A ya, akan membentuk pola lantai vertikal. Teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-18. Gerak tubuh berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud dan pikiran adalah pengertian dari A. Gerak, B. Tari, C. Irama, D. Musik. Nah, tentu jawaban yang benar adalah B ya, pengertian tari. Kemudian soal yang ke-19. Tari tortor berasal dari daerah A. Sumatera Barat, B. Sumatera Selatan, C. Sumatera Utara, D. Sulawesi Selatan. Tentu jawaban yang benar adalah C ya. Tari tortor itu berasal dari daerah Sumatera Utara. Kemudian teman-teman, soal yang terakhir, soal yang ke-20. Sikap yang harus dilakukan seorang penari agar menghasilkan tarian yang baik dan menarik penonton adalah A. Latihan bila akan ada lomba saja, B. Latihan dengan disiplin, C. Latihan semaunya, D. Tidak perlu latihan rutin. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, latihan dengan disiplin. Dengan latihan disiplin, maka kita akan menghasilkan tarian yang baik dan mampu kita memberikan penghayatan dan bisa menarik penonton ya teman-teman. Oke, demikian pembahasan latihan soal kali ini.
Jangan lupa teman-teman dukung terus channel kakak ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.